Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa man yuhibbu sayyidana Muhammad wa man ahabbu sirata sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansori sayyidina Muhammad wa salim taslima katsira, amma ba'du. Hadratal afadil, para alim, para ulama, para kiai, para imam masjid, imam musola, sedaya kemawon ingkang kawula takdimi, kawula bekteni, al-akhos wabil khusus kepada akinal kiram fillah Yai Imam Soekarto, semoga beliau sehat selalu, digampangkan segala urusannya fitni wa dunya wal akhirah. Allahumma Allahumma. Kepada para guru-guru ngaji, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai sara, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang kula muliaken. Kepada panitia penyelenggara yang saya muliakan ini, masya Allah ibu panitia nih kesel kayak ini, sampai nggak kewitang utah ya, masya Allah, ini perjuangan luar biasa. Wis gawe ke tenda ya. Kulo yo tekoni kayak terus gitu. Ini pengalaman ibu, jadi ngiso nek umpama kulo mriki melih Jumatan niku kudune teng mriki nggih. Niku wau dereng begitu paham nih Pak Yai Imam. Jumatannya masih di Simpang Niam. Ya dikira itu cepat gitu, ternyata ada mobil-mobil besar itu ibu, jadi susah banget nyalipnya. Para panitia, semoga Allah membalas segala jerih payahnya dengan sebaik-baik kebaikan. Amin Allahumma. Penghormatan spesial saya tujukan kepada seluruh yang hadir di majelis ini, dan saya berdoa semoga pengajian Kliwonan ini benar-benar menjadi wasilah, benar-benar menjadi lantaran sebab turunnya rahmat Allah di kampung Benteng Makmur ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan semangatnya ngaji ini, semoga kita semuanya yang hadir di sini senantiasa memperoleh berkahnya Allah, berkah keluargane, berkah kerjanane, berkah anak putune, berkah uripe, fitni wa dunya hatal akhirah. Allahumma Allahumma. Pak Imam sampun ngendikaken nggih Bu, pengajian iki jenengane napa Bu? Kliwonan. Nek cara bahasane lain pengajian selapanan nggih Pak Imam nggih. Pengajian selapanan itu nek dihitung dari Jumat Kliwon sakniki ke belakang atau Jumat Kliwon sakniki ngantos Jumat Kliwon ngajeng niku 35 dina. Nggih napa nggih? 35 dina jenengan nggih mangkat terus Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di klesi kelingan kok jenengan biyen nggih mangkat nggih. Krudunge kene niku ora diganti. Tapi senajan kerudunge ora diganti, ning nek mangkat pengajian alhamdulillah.
tinimbang kudungi gonta ganti ning ratu mangkat. Gila nggih? Pun dadiake mesu Pak Imam. Kudungi gonta ganti mumpul sarping pasar nyambut gawe kon kliwonan ora gelem nganti Pak Imam nesu nang yasinan gitu. Jangan diulang lagi. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, nek jenengan sregep ngaji kliwonan niku ada berita gembira, Bu. Ada berita gembira ngendikanipun Rasulullah kali Sayyidina Ali niki tertulis di kitab Wasiatul Mustafa. Kitab Wasiatul Mustafa itu dikarang oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Sya'rani Al-Ansori Asy-Syafi'i As-Sadili Al-Misri. Niki yang ngarang kitab apa, Bu? Mau keren juga lah. Kitab apa jenenge? Wasiatul Mustafa. Nah, nama yang panjang itu terkenal dengan sebutan Imam Asy-Sya'rani. Dalam kitab itu disebutkan, Ibu, Rasulullah dawuh, ya Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan. Wahai Sayyidina Ali, jika kala seorang mukmin itu kok melewati harinya sampai 40 hari, walam yujalisil ulama'a, dan dalam kurun 40 hari itu kok ora pengajian, tidak jejagongan kali kiai, tidak jejagongan dengan ustadz, tidak mendengarkan tausiah-tausiah kebaikan, kosa kolbuhu, maka hatinya menjadi keras. Na'udzubillah ini. Nek wong Benteng Makmur itu kok 40 hari nggak ngundang pengajian, ora jejagongan ngeten niki, Bu. Kosa kolbuhu, dan dilanjutkan Kanjeng Nabi ngendika wajah suro alal kabair, dan berani melakukan dosa-dosa besar. Li'anna ilma hayatul qalb, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahayanya hati. Bu, Ibu, jadi ini Masya Allah, biar sobat sing gawe ide kliwonan ini luar biasa loh, Bu. Ngendikanipun Kanjeng Nabi 40 hari mboten serawung ulama hatinya keras. Gitu bagi. Ini sing ngarang kliwonan ini berarti dia dalan. Saurunge 40 dino, 35 dino itu kita ngadakan pengajian, kersane hati kula lan panjenenganku lembut, resik, slamet, sehingga bahagian donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Allahumma amin. Hati itu perlu dijaga, Ibu. Dulu ada nyanyian begini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Sakit nih, Bu? Bareng-bareng ya? Ya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang,
Hidup sulit rasa senang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit segalanya jadi rumit, terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati itu penting banget Bu. Lah carane jaga hati, mangkat ning pengajian kliwonan sing pun berjalan ini luar biasa Ibu. Ingatlah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Alhamdulillah. Jikalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Naudzubillahi min dari ala wahya qalb. Ingatlah, ketahuilah itu adalah hati kita. Bu, hati yang penting itu hati ini. Kita bangga. Sampai Rasulullah dawuh, innallaha ta'ala. Ini enggak ya, Bang? Satu. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupamu. Allah tidak melihat, Allah tidak memandang hartamu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Yang penting itu hati kita, amal kita. Wasalimta iman ala hamada wala ali wala ashabi man qad wahada wala ahli wala ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak ingkang kalau muliakan, ibu bapak yang saya hormati, walaupun ibu tidak secantik Nabi Siti Hawa, walaupun ibu tidak secantik Sarah, tidak secantik Aisyah, tidak secantik Zulaikha, tapi ibu-ibu itu nek atine resi, seneng ngaji, seneng teko nang kliwonan, besok nek mati mlebu swarga jadi ratunya bidadari. Alhamdulillah. Bidadari itu cantik banget loh Pak. Disebutkan dalam riwayat Ibu, kalau pas peteng dedet bengi, peteng dedet tanggal tua, peteng dedet banget. Terus bidadari itu andai kata disuruh turun ke dunia dan dia disuruh senyum, maka dunia ini akan terang seperti bulan purnama. Jadi senyumnya bidadari itu bisa menerangi dunia. Kalau bidadari turun, kemudian dia meludah sedikit ke laut Ibu, itu air laut jadi tawar, nggak asin lagi. Begitu luar biasanya. Kalau bidadari itu minum Coca-Cola, ya orang bidadari minum Coca-Cola. Kalau bidadari itu kok misalnya minum Coca-Cola Pak, ketika ngelek itu, ngelek, ketika menelan itu Coca-Colanya nampak. Jadi kulitnya itu transparan, subhanallah, saking cantiknya. Tapi ibu-ibu yang saya muliakan, ketika ibu solihah, besok ibu lebih cantik dari bidadari itu, dan ibu menjadi ratunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya umpama bapak jenengan Bu, nek bapak jenengan pas arep kondangan, terus jenengan kayak maca, kayak ngonging, kayak apa nih? Ini maca ini apa? Berdandang ya. Ning ngarepe pengilon bapaknya kok ngomong ngeten, cepet iki slenteni kancane mucak macak ngilangi lho wae, sama kering ngilu karo maca karo ora padha wae, misalnya bapaknya gitu. Ndanglah mangkat gitu. Ibu itu nggak usah nesu, sampaikan ke bapak, Pak
ketahuilah Pak, ini bukan wajah asliku yang sebenarnya gitu. Tunggu waktunya di surga, wajah saya yang sesungguhnya nanti akan jadi ratunya bidadari. Alhamdulillah. Bapak-bapak nggih ngoten ugi bapak kali istrinya sing sayang nggih. Jangan sampai ngaji kliwonan mangkat terus tapi galake ora mari-mari onten ngoten niku. Ini menikah lho Pak. Ikut jenengane ngaji ini nggak merasuk. Nabi Muhammad SAW itu bapak semakin tua semakin mesra. Bahkan kalau memanggil istrinya beliau mengatakan ya Humairah, wahai istriku yang kemirah-mirahan pipinya. Jadi istrinya Nabi Aisyah itu Bu putih kemirah-mirahan. Jadi tidak putih pucat tapi putih kemirah-mirahan. Seperti apel Australia itu Bu, wajahnya Aisyah itu. Kalau bojone dhewe kaya apel Malang ya Pak, atau kaya salak pondok malah. Aisyah itu sering disebut ya Humairah, wahai istriku yang kemirah-mirahan. Bapak-bapak juga demikian, wahai istriku yang merah pipinya karena dicat kan gitu. Karena kondangan dicat dulu pipinya. Tapi intinya mesrakan kita hari ini karena dunia itu hanya sebentar. Rugi kalau kita tukaran terus gitu apa nggih? Rugi kalau kita baperan terus. Nikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya insya Allah. Jadi kalau bapak punya istri kok memang seperti Aisyah, panggil ya Humairah yang kemerah-merahan pipinya. Kalau istrinya bapak itu kok putih, panggil ya Baydo, wahai yang wajahnya putih. Kalau yang wajahnya hitam, panggil jangan tem black gitu enggak. Tapi panggillah pakai bahasa Arab ya Sauda, wahai yang hitam manis gitu. Kalau wajahnya istri bapak kok belang-belang, apa ya bilang panggilnya gimana? Ya ampun, wajah kok kayak gini. Yang semangat ya, kemesraan itu harus kita bangun. Kapan lagi? Gini apa nggih Ibu? Dan Masya Allah, Rasulullah itu sabaran banget Pak. Pernah suatu hari Rasulullah itu perang, kemudian pulang, para sahabat itu kumpul di Madinah. Aisyah itu nunggu di Madinah, nunggu kembalinya Rasulullah dari perang itu. Kemudian Rasulullah dijak pulang, saking senengnya Rasulullah kundur itu, Aisyah langsung nggawe wedang, terus diserahkan kali Kanjeng Rasulullah. Monggo wahai Rasulullah, minumanipun dipun unjuk. Diunjuk kali Rasulullah itu Bu. Dan Rasulullah satu gelas itu mau dihabiskan semua Pak. Aisyah matur, ya Rasulullah, biasanya jenengan iku sok diwaki kula separo. Kula jeng njaluk berkah jenengan ampun dintekke kabeh wahai Rasulullah, kula dikei sithik wae. Maaf Aisyah, untuk hari ini biar saya habiskan saja. Enggak mau, pokoknya saya harus dikasih. Akhirnya tuh maksa dikasih. Akhirnya dikasih sama Kanjeng Nabi. Ketika dikasih, nanti kok Aisyah nyurutup minuman bikinannya dek ini kok Pak, dia langsung jaluk ngapura. Ya Allah, wahai Rasulullah, saya mohon maaf, afwan wahai Rasulullah, saya enggak sengaja. Ternyata Bapak, Aisyah niku keliru, sing gawe wedang niku mboten gula tapi garam. Campurane niku. Rasulullah nggak nangis Ibu. Rasulullah nggak nangis, nggak sedih padahal balik pulang perang loh Bu. Nggak nesu. Ya cara bapak Ibu. Suka kebut, kesel ya kan? Malah siramke gelasnya banting. Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, wahai Humairah, tidak apa-apa. Saya itu tahu kamu tuh karena sangat rindu kepadaku sehingga kamu tidak bisa membedakan mana gula mana garam. Gitu aja Rasulullah itu santai, tidak pernah marah-marah lagi. Nah Rasulullah SAW julukannya itu Basam, orang paling tersenyum sedunia itu Rasulullah. Dengan musuh saja Rasulullah SAW tersenyum. Ketika dirinya disakiti, insyaallah. Gitu Ibu? Terus kan nggih? Rasulullah itu Ibu, bapak-bapak,
Dengan musuh, kalau dirinya yang dihina, Rasulullah tetap tersenyum. Tapi kalau agamanya yang dihina, Rasulullah baru marah luar biasa. Tapi kalau hanya dirinya kok dihina, Rasulullah mboten duka. Paham, Bu? Apalagi kita, apalagi kita itu memang yang bener-bener hina, terus kok dipoi koncone ya ben wae kok bisa baperan. Kenapa enggak gitu? Wong Rasulullah sing mulia dihina aja nggak apa-apa. Tapi kalau agamanya dihina, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bereaksi. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, bapak kudu sayang kali ibu. Nek wis ngaji kliwonan, setuju Pak? Ibu nggih ngoten ibu nggih sayang kali Pak Kalau tanglet coba Bu, jenengan nek maca niku kapan waktu niku? Kondangan. Tak kayak ngerti nggih Bu. Ini Islam itu ngajarkan gini Bu. Pertama gini, ibu tuh kalau beli parfum itu harus dua. Kalau bedanya parfum ibu-ibu dengan bapak-bapak itu apa? Kalau parfumnya bapak-bapak itu wanginya yang menyengat. Jadi menyengat, aromanya tajam. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang tidak ada aromanya, jadi khusus, tapi ada warnanya, makanya ibu boleh pakai lipstick, pakai ini di sadu namanya. Sadu. Boleh itu ibu. Nah, api ibu maca, ibu dandan itu waktunya sehabis isya Bu. Jadi ibu sholat isya, terus ngoco dandan seayu-ayune pakai parfum sing kan tadi parfum yang satu itu yang untuk lelungan Pak, yang lelungan itu parfumnya nggak boleh menyengat, tapi satu parfum yang aromanya biar bapaknya nggak bisa tidur itu harus punya itu di kamar itu. Oke. Sehabis isya baru maca seayu-ayune pakai pakaian yang paling seksi kayak gitu memang. Terus nek ngoten ibu ngendika kali bapak Pak niki kula pun maca bapak ngersake kula napa mboten ngoten iki. Terus bapak ngendika aku gek saya kabeh iki di awakku aku liren lah kan ngoten iki nggih. Nek bapak kok ngendika ngoten iki ibu nggih matur nggih Pak nek ngoten kula tak tilem rumiyin, nek bapak perlu kali kula mengke dipun buka. Ini calon-calon ratunya bidadari ngoten niku. Ning kadang-kadang ya Pak, istri-istri kita itu sayangnya tuh macanya nggak habis isya. Nyara kondangan maca, gitu. Ke posyandu maca, pasar maca, pengajian maca, jemput rapot anake maca. Giliran nangar bojone gedobrak, wis ra jungkatan, ra sandalan, kadang-kadang behat 3 minggu dinggoni ra cuci-cuci. Ganti bapak waktu-waktu, ini Masya Allah. Ini nggak boleh ya, muslimah benteng makmur itu mulai hari ini sepele, kenapa nggih? Ini sepele tapi luar biasa, ajaran Islam sangat luar biasa. Wali perempuan namanya Robiah, ya Robiah Al-Adawiyah, itu ngoten Bu, macae setelah habis isya. Kalau istrinya tidak memerlukan, dia ganti rukuh, ganti mukena, terus ibadah sampai sholat subuh. Ini perempuan solihah luar biasa. Nah ibu-ibu nggak harus ibadah sampai subuh, monggo sare, tetapi pastikan ketika sareng kali bapak sing wangi, kayak biyen itu loh Bu. Biar nganten anyar kan wangi, ambune parfum gitu. Saniki mah PPO minyak kaca, ya Allah. Niki serius ya Pak, kalau praktek aja ini. Kadang-kadang biyen kan memang beda nggih pengantin anyar dengan pengantin lawas. Kalau pengantin anyar model itu. Kalau pengantin anyar itu turune rangkulan saiki napa ukuran ki napa nggih? Bapake nyepak segala dijawe. Alah kowe nang mikrolet wae. Kan ngono. Lambe nombone ra jamak ngopo ngusul-ngusul itu nggak boleh kayak gitu Bu. Apalagi kok ibu-ibu tidur tidak maca pakai celana levis agak boleh gitu. Makro. Halo? Ini prosesnya Pak. Ini udah betul. Ini dalam rangka kita orang-orang benteng makmur itu seneng gitu loh. Seneng bahagia tidak harus mahal, gitu apa nggih?
Nah, ibu bapak yang saya muliakan, maka hati kita totoh dengan pengajian. Ini ada Pak Kiai Imam, ada Pak Imam, ada Kiai Kiai Senesipun. Setiap kliwonan monggo diredengaken. Setuju Bu? Kersane hati kulon jenengan niku lembut. Dalam diri kita ada segumpal darah yang di Nasidaria ya. Di Nasidaria itu memang ada itu. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik seluruh tubuh, manakala ia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi luar biasa. Kenapa kita kok harus datang setiap Kliwon? Kalau perlu kalender itu dibunderi setiap Jumat Kliwon. Ini manfaatnya luar biasa ibu, manfaatnya luar biasa, melembutkan hati. Nah ibu keliwat sampai 41 dino kok orang menghadiri pengajian, orang silaturahim nangan Pak Kiai, orang jaluk nasihat-nasihat para ustadz, hatinya keras dan gampang melakukan dosa-dosa besar. Wabillahi. Ibu yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang menyampaikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kaum itu kumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, yaitu melanggar musola, masjid, surau, apa mawon lah jenenge. Nek ana wong kok kumpul-kumpul ning masjid, ning musola, ning langgar, ya jeluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, kemudian mengaji Al-Quran, termasuk ngaji ngeten iki nggih. Di antara mereka ada yang baca Quran, ada yang nyimak, ada yang ceramah, ada yang midhangetaken. Dalam seperti itu kita akan memperoleh 4 kebaikan. Napa tuh Pak Amin? Yang pertama, illa nazalat alaihi musakinah. Napa Bu? Artinya ngertos apa mboten? Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah akan turunkan rahmat, atau kecuali Allah akan turunkan ketenangan di hati-hati kita. Amin Allahumma amin. Ahli-ahli pengajian itu Pak, ahli-ahli selapanan, ahli kliwonan itu uripe orang bakal susah, karena Allah yang sudah nanggung. Kita itu ngaji berarti eling kali Gusti Allah. Allah sampun ngendika ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan bahagia. Setuju Ibu? Lane nek ana wong jek ngaji ora gelem, salat wegah, poso jarene menimah, awake sehat duit kan daftar kaji jarene wedi kesasar. Nek wong ngono kuwi kok ngomong aku hidupnya bahagia-bahagia saja. Bohong itu. Saya berani bersumpah, sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, seterkenal apapun orang itu, jikalau tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah datang ke pengajian, tidak akan pernah bahagia. Demi Allah orang ini tidak akan pernah bahagia. Karena ayatnya sudah itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat cara bahagia makhluknya tuh beda-beda Ibu. Ono makhluk sing bahagiane itu nang banyu. Napa niku Bu? Ikan ya kan? Ikan itu Bapak Ibu itu bahagianya di air. Ikan nila, ikan ujair, ikan lele itu senengin teng pundi Bu? Air. Teng banyu. Ikan itu bahagianya di mana Bu? Di air. Ikan itu kalau dia kok mau ke darat dia tidak akan bahagia Bu. Ono iwak kok melaku-melaku nang darat tidak akan bahagia. Apa meneh kono iwak dolan-dolan nang pasar dikoyo ibu-ibu. Gimana nggih? Langsung ditusuk kabeh karo ibu-ibu. Karena bahagianya ikan itu di air. Ada lagi yang bahagianya di dalam tanah seperti cacing gitu. Cacing itu bahagia dalam tanah. Walaupun menurut kita kok nggak sumpah ya, tapi dia bahagia.
Kalau ada cacing kemudian kok mau berjemur, nongkrong nang dalan ya total pite gitu apa ya? Ya tidak akan bahagia. Burung itu Bu, bahagianya itu adalah ketika dia terbang dari pohon satu ke pohon yang lain, dari ranting pohon satu ke ranting pohon yang lain, dari dahan pohon satu ke dahan pohon yang lain. Itu burung bahagianya kayak gitu. Burung kalau ditangkap gawe kurungan walaupun sangkarnya emas, jaminan makanannya luar biasa, minumnya terjamin, dia tidak akan bahagia. Burung itu nggak akan bahagia. Apa bukti ini Pak Amin? Nek dibuka lawangi, dia akan mabur dan tidak akan kembali lagi. Nah, kalau ikan bahagianya di air, cacing bahagianya di tanah, burung bahagianya terbang bebas di angkasa, kita manusia ini sudah dinas, bahagianya kita adalah tatkala kita mengamalkan agama, tatkala kita senang ngaji, tatkala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku Ibu. Jadi yang pertama adalah sakinah, kita akan diturunkan ketenangan. Yang nomor dua, wahafathumul malaika. Orang-orang yang gemar melakukan pengajian itu Bu, itu akan dikelilingi malaikat. Masya Allah. Ada hadis yang sangat panjang. Kalau mboten sah waca hadis ini, halo Ibu. Saya semangat. Terus ya. Ibu, ada hadis yang menyampaikan jane urung tawa iki halu ya. Panitia niki kok rada-rada piye ora nawan. Napa itu Ibu? Ada hadis yang menyampaikan Allah tuh punya malaikat Ibu. Tugasnya keliling dunia ini, mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu, cari muter-muter Bu. Alhamdulillah ketemu di sini. Ketika sudah ketemu, dia bilang sama malaikat yang lainnya, wahai kawan-kawan semuanya, ini saya menemukan pengajian di Benteng Makmur. Ayo ke sini, ayo ke sini. Akhirnya seluruh malaikat itu Pak ngumpul di sini sampai ke langit satu, langit dunia. Jadi ini sebenarnya ini pengajian akbar Pak. Cuma kita nggak ngerti saja. Malaikat itu ndongake awake dhewe. Terus Allah ngendika, malaikat-malaikat iku wong dong kumpul ngaji, dong kumpul zikir, maca tahlil itu ngopo? Aslinya Gusti Allah pun ngertos Ibu. Cuman hadisnya ngoten niku. Malaikat dawuh wahai Allah, mereka tuh kepengin mlebu swarga, mereka tuh kepengin pikantuk rahmatipun panjenengan. Allah ngendika, apakah mereka itu sudah tahu surga? Dereng wahai Allah. Bagaimana jikalau mereka itu sudah mengetahui indahnya surga ciptaanku? Malaikat ngendika, wahai Allah, kalau orang-orang Benteng Makmur itu kok wis ngerti indahnya surga, luar biasanya swarga, Masya Allah, mereka akan lebih giat lagi untuk tekona pengajian, akan lebih giat lagi mendatangi kliwonan. Kemudian Allah bilang, wahai malaikat, apakah mereka takut kepada neraka? Iya Allah, mereka sangat takut kepada neraka. Apakah mereka sudah tahu siksaan neraka? Mereka belum tahu ya Allah. Bagaimana jika mereka tahu tentang pedihnya neraka yang aku ciptakan? Malaikat ngendika, wahai Allah, andai kata orang-orang yang kumpul di pengajian itu kok tahu siksaan neraka begitu pedih, siksaannya begitu luar biasa, mereka akan tambah giat nangis-nangis tengersane Gusti Allah, tengersane panjenengan. Kemudian Allah ngendika ngeten iki Pak, Fa'us hidukum, saksikanlah olehmu wahai malaikat, ini ghafartu lahum, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Alhamdulillah. Cara Pak Kiai Imam itu ghafartu lahum itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan masa lampau. Artinya ghafartu lahum sungguh telah saya ampuni orang-orang yang sedang duduk-duduk dalam pengajian itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu jenengan dosane kathah napa segede? Pinten kira-kira Bu? Dereng pernah ngitung nggih?
Oh, dereng pernah nimbang. Kula niku, Pak, kula pernah ngitung dosa 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu ketika umur saya 40, ini hari ini Masya Allah Bu, udah 45 tahun saya. Ketika umur 40 tahun saya hitung, Pak, 1 tahun itu jumlahnya 365 hari rata-rata ya. Kemudian dikalikan 40 itu ketemunya 12.400 hari. Jadi saya mikir, ketika saya waktu itu nggih umurnya 40 tahun Bapak Ibu, berarti saya hidup di dunia itu sudah 12.400 hari. Termasuk bapak-bapak hari ini yang usianya 40 tahun, mas-mas yang usianya 40 tahun, gesang tengah alam dunia niku sampun pinten 12.400 hari, itu udah ngabisin beras berapa kintal mawon. Nah, dalam 1 hari kalau mikir Ibu, nek sedino kita ngelakoni dosa 1 saja, kalau dalam 1 hari kita melakukan dosa 1 saja Ibu, yang hari ini usianya 40 tahun, berarti dosanya sudah 12.400 dosa. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kalau 1 dosa loh. Padahal nggak dosa itu gampang banget gitu apa nggih? Gampang banget. Misalnya ibu pun, bapak-bapak pun krungu azan, terus tangi opo ora ya, gitu nggih. Terus bapaknya akhirnya keturun, tangine ngantos jam 6:30 itu dosa besar sekali. Ini nek keturunan asli sampai jam 8 betul masalah. Nek wis krungu adzan atau tidak krungu adzan nih kok wis ngerti iki jam 6, jam setengah 6 nih kok alas-alasen terus keturun meneh, dosane banyak banget Ibu. Termasuk nun sewu Ibu. Bu, nek jenengan gadai lari alit, larine alit itu kan adus susah iso-iso, terus mangsane mangkat sekolah kon adus susah, dadak playon kejar-kejaran nggih. Akhirnya sawise adus anak ini ku kon salin nggih susah. Terus saking jengkele jenengan jiwit anak ini ku. Nah niku kira-kira anak sing salah napa jenengan sing kurang sabaran? Halo? Ibunya yang nggak sabaran. Anak itu nggak ada salahnya, gitu apa nggih? Itu sudah dolim yang luar biasa. Bapak-bapaknya pulang dari kebun, kemudian sampai rumah siang hari, makan kali ikan asin, kali gereh lah paribasan. Terus ono kucingnya kepingin ngiyang, ojo meneh kok griye nggih, ndase grih wae mboten diparingke. Rine mawon mboten diparingke, malah kucingnya dibalang sapu. Itu udah dolim yang luar biasa. Yang bertani ini penting banget. Yang bertani itu bu Allah, jenengan itu namung nyubleke mawon. Sing nyirami Gusti Allah, sing gawe angin itu lho ben ora rubuh itu Gusti Allah. Jenengan kok ujuk-ujuk wis gede gitu. Ujuk-ujuk itu apa ya? Pokok tiba-tiba sawitnya udah segini nih loh ya Allah. Kan jenengan sampai kelalen gitu. Kelalen kapan nandure. Wong kadang-kadang jenengan mupuke pelitipol gitu. Ora dipupuk-pupuk. Ini Gusti Allah yang bertani mboten jenengan. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak, nek kula jenengan niku ngaji seneng kebaikan, rahmat Allah akan dicurahkan lebih banyak lagi. Ibu, Bu, jenengan niku kan kedep nggih. Kedep niku per menit niku wonten lho nek ping 80 cuman ada persen dihitung dhewe. Kedep dulu. Kenapa kok kedep Ibu? Niku kalau kita tidak kedep, ini kornea mata tuh kering. Kemudian nanti sakit. Nah, Allah sangat sayang kepada kita sehingga Allah ngelap mata kita setiap saat. Masya Allah, banyak banget. Bu, Ibu, di Cina itu Bu ada klinik penanaman rambut di Cina itu. Jadi kalau ada orang botak itu bisa ditanam di Cina itu rambutnya itu. Satu helainya berapa ribu Pak Amin? Satu helainya itu 25.000 rupiah. Nanam rambut itu loh Pak. Itu terjadi di tahun 2009. Aneh saiki mestine ya wis mundak ya Bu. Mau setahun semene kae. Umpamane pundake dadi 50.000 Pak. Satu helai rambut di Cina itu ditanam ke kepala yang kurang ada rambutnya itu 50.000 kalau hari ini kemungkinan. Nah, awake dhewe duwe rambut apa mboten?
Gratis nopo gratis? Nek menurut penelitian ngendikanipun kepala-kepala orang Asia ini Bu, satu kepala ini jumlah rambutnya kurang lebih 100.000 helai. Itu nek dikon tuku kali Gusti Allah, satu helainya 50.000, itu sudah 5 miliar Ibu. Rambut itu baru rambut kepala, belum hidup, belum alis, belum sing duwe kumis, belum janggut, urung bulu kelek, macam-macam Bu. Wah banget, gratis semua ini rahmatipun Gusti Allah. Nah kersane rahmatnya Allah ini terus langgeng tercurahkan kepada kita semua, kepada keluarga kula jenengan kabeh, maka sregeplah ngaji kliwonan. Iki kula rusake Pak Imam Wau niku lho Bu. Paham Ibu? Kemudian ingkang nomor sekawan, ibu bapak ingkang kula muliakan, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang di majelis kliwonan, di majelis zikir, di majelis tahlilan itu akan disebut-sebut di hadapannya majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Disebut-sebut nang langit Ibu, nang malaikat itu Ibu. Bu, ini luar biasa. Oleh karenanya dulu kan malaikat nggak setuju Allah menciptakan Nabi Adam. Gini Bang? Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi? Itu paling-paling ajeng tukaran mawon. Akhirnya apa? Ketika sekarang melihat kayak gini, Allah ngendika, wahai malaikat, ketahuilah kalian yang mengira bahwa manusia akan bertengkar, akan menumpahkan darah. Lihat itu mereka di benteng makmur, sedang kumpul-kumpul, sedang akrab, tidak pernah bertengkar. Mereka semuanya memuji kepadaku dan meminta surga kepadaku. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, terakhir jane nggih mboten terakhir, njenengan kene wis karung bruntul nggih. Nah, pramila monggo Ibu kita ngata-ngataken ibadah nggih. Sakwise kula jenengan ngaji kliwonan, perbanyaklah ibadah. Karena kehidupan dunia itu sebentar mawon. Kenapa Ibu? Napa mulai sekarang itu kan ada istilah apa? Omikron. Omikron kula ya rada mangkel lho, Pak. Omikron tekoni kene arek salat tarawih ngene apa nggih? Pas nyepi, pas apa kae? Imlek Omikron ora ono. Virus ora ono. Nang Natalan tahun baru ya ora ono. Bahasa arek tarawih ono mualaf dan virusnya. Virusnya itu berarti cinta kepada Pak Imam. Nalika Pak Imam garak nganake pengajian men regeng ono Omikron ya Allah. Masya Allah. Terus ono apa meneh PPKM gitu? PPKM itu apa artinya Ibu? PPKM itu apa artinya Bu? PPKM pelan-pelan kita akan mati. Itu yang sudah pasti. Gimana lagi? Pelan-pelan kita akan mati. Ono virus atau tidak kita akan mati. Karena Ibu, yang namanya mati itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono telu takdir Bu yang kita tidak tahu itu Bu. Yang pertama jodoh, yang kedua rezeki, yang ketiga maut aja. Jodoh itu Bu, Masya Allah, takdir. Beda dengan pacaran ya Bu. Nek wong pacaran itu gak takdir. Makanya ada orang pacaran, senengane pacaran, putus karo beteng makmur, pindah ganti simpang niam. Putus karo simpang niam, ganti karo wong tebu. Putus karung tebu ganti karung batang hari, karung batang hari putus ganti wong bungo. Ning basan tekan akad nikah nalika ngantenan jebulane pek nggowe ngepek tanggane dhewe. Ana mboten? Ana jodoh kayak gitu. Kadang ana juga sing lanang ganteng banget, sing wedoke ora pati ayu. Ana mboten? Aja akeh. Ana juga wong wedoke ayu, lanange biasa-biasa saja. Memang kayak gitu Ibu. Takdir itu takdir nggak bisa ini. Dan wong wedok itu kan memang ono papat Ibu. Wong wedok ini mas-mas gadake nggih. Nanti nek milih jodoh itu nanti pilih salah satu di antara 4. Pertama, ono wong wedok iku wajahe ayu, ning atine elek. Pilih mboten? Ayu banget, ning atine elek. Kira-kira pilih mboten Mas?
Ora tidak mboten usah dipilih. Ayu nek atine elek susah. Nggih napa nggih? Ana meneh wong wedok niku wajahe elek ning atine api, atine ayu. Monggo dipilih. Insyaallah sukses mengarungi kehidupan keluarga. Nggih, Ibu. Kemudian ada lagi yang perempuan itu wajahnya cantik, wajahnya ayu, atine ayu. Alhamdulillah. Nek ono weki aku. Tak dipek mantu. Kemudian ono meneh wong wedok sing wajahe elek, atine elek, iku jenengane la mutu wala yahya, ora mutu tur ora gaya. La mutu wala yahya, ora mutu ngenteke biaya. Itu kayak gitu Bu, jodoh itu. Kemudian yang kedua rezeki kita nggak usah tukaran, nggak usah serobot-serobotan tanah, nggak usah meri-merinan, rezeki sudah ditakdir masing-masing. Yang ketiga maut itu mumpun Pak. Mungkin Pak Kadus, halo Pak Kadus. Pak Kadus mungkin umurnya nanti 69 sudah dicatat. Ada Pak RT umurnya 54 sudah dicatat. Orang meden-meden nih. Ibu-ibu mungkin kan umurnya sampai 70. Pak Amin sing ngomong sing gaya iki wis dicatet Bu, mungkin umure nggih 117. Ya ora kena meri lah wong pun catet. Cuma nek umur kok nggak tuh atusan itu masalah kesel. Kenapa nggih Bu? 85 niku pun kesel, nggak produktif. Delok TV wae pun boten ketok. Yu, Cung, iki ngopo kok TV-ne rusak terus, Mbah? Ki ora rusak, Mbah. Ning jenengku pribadi sing kurang jelas. Iki lah tak tukake kacamata pembesar. Basan ditukoke kacamata kali putune dinggung, Mbah ora leh turu. Lah urut cecek ngetine boyo. Susah banget nek usia ngatur tua. Mungkin apa nggih? Makanya kita biasa-biasa saja. Dan maut itu adalah the mysterious problem. Kita tidak ngerti, nggih. Kula kali jenengan ibu-ibu, mungkin jenengan riyin kula keri nggih mboten ngerti. Utawa kosok wangsulipun kula keri jenengan riyin nggih mboten ngerti. Maut itu Masya Allah. Yang jelas semuanya akan meninggal dunia. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Gini apa Bu? Dunia sing digolek ini Pak nggak akan dibawa mati. Apa ana wong benteng mamur sugih, duwe sepeda motor api, terus mati nggo spion ana mboten? Ono. Lampune sing kelap-kelip nang mati kok ora ono. Memang orang gune. Gitu apa Bu? Ibu jadi kata banget sih ajeng kula sampaikan, cuman mohon maaf ya waktunya sampun waktunya kita sholat asar. Moga-moga pertemuan yang sekilas ini berkah. Sering-seringlah suang ke Pak Kiai Imam, ke pondok pesantren Ibu karena akan melembutkan hati-hati kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.